밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Siska Wayuwardani. Di sini saya akan menjelaskan perlakuan pada lansia menurut Al-Quran. Yuk, mari kita simak bagaimana penjelasannya. Di dalam Al-Quran, perlakuan terhadap lansia itu ditekankan sebagai kewajiban yang harus dilakukan dengan penuh kasih sayang, penghormatan, dan juga perhatian. Tidak boleh diabaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan pentingnya perlakuan baik kepada lansia itu melalui beberapa ayat, seperti dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang mengajarkan penggunaan kata-kata lembut dan penuh kasih sayang kepada orang tua. Selain itu, dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26 juga menekankan pentingnya dukungan finansial dan psikologis untuk lansia. Sementara dalam Quran Surat Al-Insan ayat 8 itu juga mengajarkan pentingnya memberikan bantuan makanan kepada orang yang membutuhkan, termasuk lansia. Secara keseluruhan, Al-Quran itu mengajarkan bahwa perlakuan terhadap lansia harus dengan penuh kasih sayang, penghormatan, dan juga perhatian. Serta lansia ini juga memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dipenuhi oleh keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, Islam juga memandang lansia dengan hormat, sama seperti memandang generasi muda. Islam juga memperlakukan lansia dengan baik dan mengajarkan bahwa mereka ini memiliki nilai di masyarakat. Lansia juga dianggap sebagai simbol pengalaman dan ilmu dengan kedudukan tinggi, karena pengetahuan dan pengalaman mereka menjadikannya sebagai sumber informasi dan pemikiran. Jadi mereka juga harus dihormati, dicintai, diperhatikan, dan pengalamannya dimanfaatkan. Berikutnya, dengan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada lansia, sangat penting untuk menjaga kesejahteraan dan kebahagiaan mereka. Karena lansia ini sering menghadapi tantangan fisik, emosional, dan sosial akibat penuaan, serta keterbatasan fisik dan perubahan lingkungan sosial. Jadi, salah satu untuk memberikan perhatian dan kasih sayang itu adalah dengan mendengarkan mereka bercerita dengan penuh perhatian. Karena lansia ini kan banyak memiliki cerita dan pengalaman yang berharga. Jadi dengan mendengarkan mereka itu adalah bentuk penghormatan kita terhadap kehidupan yang sudah mereka jalani. Selanjutnya, keluarga juga memiliki tanggung jawab yang penting untuk menjaga kesehatan, memenuhi nutrisi, mengatur pola istirahat, dan membantu aktivitas lansia agar tetap berdaya sesuai kemampuan mereka. Keluarga juga diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan status mental lansia, mengantisipasi perubahan sosial ekonomi, serta memberikan motivasi dan memfasilitasi perubahan tersebut. Nasional dan sosial yang memadai, keluarga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup lansia. Melalui pemahaman yang mendalam, kesabaran, dan keikhlasan dalam memberikan perawatan, keluarga juga dapat memastikan bahwa lansia ini akan merasa dihargai, dicintai, dan mendapatkan perawatan yang terbaik sesuai kebutuhan mereka. Dan yang terakhir adalah tantangan dalam merawat lansia. Melibatkan berbagai tantangan yang memerlukan pendekatan yang tepat. Dengan pendekatan holistik dan komprehensif, perawatan lansia itu dapat dilakukan dengan lebih efektif, memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. Yang pertama adalah masalah kesehatan fisik. Karena lansia ini sering sekali menghadapi kondisi kronis seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, penurunan mobilitas, dan penurunan kognitif. Jadi kondisi kronis ini memerlukan perawatan jangka panjang, sementara masalah mobilitas dan penurunan kognitif juga bisa mempengaruhi kemampuan lansia untuk menjalani kehidupan mandiri, emosi, dan psikologis. Lansia itu sering kali merasa kesepian akibat berkurangnya interaksi sosial dan keterbatasan mobilitas yang bisa menyebabkan isolasi dan depresi. Kecemasan terkait kesehatan, keuangan, dan masa depan juga sering kali dialami oleh lansia yang bisa mengganggu kesehatan mental dan fisik mereka.
Jadi dengan memberikan dukungan sosial, emosional, dan psikologis yang tepat, itu juga bisa sangat penting untuk membantu mengatasi tantangan dalam meningkatkan kualitas hidup lansia. Dan yang terakhir itu adalah keterbatasan keuangan. Jadi keterbatasan keuangan ini merupakan masalah serius bagi lansia, terutama dalam hal perawatan medis, menyebabkan stres finansial bagi lansia dan keluarga mereka. Jadi dengan mencari bantuan dan keuangan dari program pemerintah, asuransi kesehatan, dan juga lembaga amal, serta perencanaan keuangan yang bijaksana, itu dapat membantu mengurangi beban keuangan dalam memberikan perawatan bagi lansia. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Semoga pembelajaran ini memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.